Langit sore di Majalengka berwarna jingga lembut saat Raffi duduk di teras rumahnya yang sederhana. Angin membawa aroma gorengan ibunya yang sedang digoreng di dapur belakang. Sore itu seharusnya tenang, namun pikirannya gelisah. Ia baru saja menolak tawaran pekerjaan sebagai buruh di pabrik kayu karena gajinya tak seberapa. Ia ingin lebih, ingin mengangkat ibunya dari kemiskinan, ingin adiknya sekolah lebih tinggi. Tapi caranya? Lalu ponselnya bergetar. Kerja di luar negeri minat, gaji 15 juta per bulan, admin online, tiket, paspor, semua diurus, cuma tinggal bawa badan. WA saya kalau serius. Pengirimnya memakai foto pria berkacamata dan nama, Bos Arya HRD. Raffi tak kenal, tapi tawaran itu membuat matanya berbinar. Ia berpikir, mungkin ini kesempatan yang dikirim Tuhan. Ia menanggapi pesan itu. Percakapan berlanjut dengan lancar. 2 hari kemudian, Raffi sudah duduk di ruang tunggu agen di Jakarta bersama 5 pemuda lainnya. Guntur dari Palembang, Rizal dari Medan, Bagas dari Banyumas, Iwan dari Karawang, dan satu lagi bernama Fahmi yang pendiam. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa hari itu adalah awal dari mimpi buruk yang panjang. Mereka tiba di Phnom Penh malam hari. Tak ada penyambutan. Hanya satu mobil hitam menjemput mereka dan membawa ke sebuah kompleks gedung tinggi berpagar kawat berduri. Mereka tak diberi kesempatan bicara. HP langsung diambil, paspor disita. Raffi mulai merasakan keganjilan. Ini bukan kantor, bisik Iwan pelan. Seorang pria gempal bermata sipit yang disebut-sebut sebagai Big Boss datang dengan ekspresi dingin. Dengan bahasa Inggris patah-patah, ia berkata, "Now you scam, you chat, sell crypto, love scam, no work, no eat." Mereka baru sadar, mereka bukan pekerja admin. Mereka dijadikan penipu daring, dipaksa menjadi scammer untuk menipu orang barat lewat media sosial. Jika mereka gagal, ada hukuman, pemukulan, penyiksaan listrik, tidak diberi makan, atau dijual ke perusahaan yang lebih sadis. Malam pertama, Raffi tak bisa tidur. Ia menyesali keputusannya, tapi semua sudah terlambat. Hari-hari diisi dengan rutinitas neraka. Bangun pukul 5 pagi, duduk menatap layar sepanjang hari, membuat identitas palsu, menjebak korban lewat aplikasi kencan, atau mengaku sebagai investor. Temannya Iwan pernah menolak menipu seorang ibu tua yang tampak seperti ibunya sendiri. Ia dihukum, disetrum, dipukul, lalu dikurung dalam ruang sempit tanpa ventilasi selama 2 hari. Satu-satunya yang bisa kamu lakukan di sini adalah pura-pura mati rasa, kata Rizal. Kita bukan manusia di mata mereka, kita barang. Beberapa temannya mulai rusak. Fahmi mulai berbicara sendiri. Bagas mencoba menyayat pergelangan tangannya dengan silet, tapi dicegah. Namun semakin hari, harapan itu pupus. Raffi mulai merancang pelarian. Setiap malam ia menghafal pola pergantian penjaga. Ia mempelajari bahasa tubuh mereka, memperhatikan pintu darurat, dan akhirnya mendekati satpam lokal yang paling tenang, pria bernama Chenda, mungkin baru berusia 25 tahun, dengan wajah datar tapi mata penuh simpati. "Help us, please!" bisik Raffi dengan suara bergetar. Chenda tak menjawab. Tapi 2 hari kemudian, pada malam hujan deras, mereka dibangunkan dan diminta membawa kantong kecil. Chenda mengantar mereka ke bagian belakang gedung, menyelipkan mereka ke dalam truk pengangkut bahan makanan. Truk itu berjalan jauh. Mereka diturunkan di sebuah tempat yang penuh jerami dan bau keringat, gudang tua yang dijadikan tempat persembunyian. 2 hari mereka tinggal di sana sampai dijemput oleh staf KBRI Phnom Penh. Raffi kembali ke Indonesia dengan tubuh kurus dan jiwa terguncang. Ia melihat ibunya menangis di bandara, memeluknya erat seperti ingin menambal semua luka yang tak terlihat. Tapi malam-malamnya tak pernah benar-benar tenang lagi. Ia terbangun karena mimpi buruk, wajah Big Boss, ruangan pengap, suara tangisan teman-temannya. Kini Raffi berkeliling sekolah dan pesantren, bercerita tentang pengalamannya. Ia menolak menjadi korban diam. Di hadapan siswa SMA, ia berdiri dengan suara mantap. "Kalau kalian berpikir kerja di luar negeri itu jalan pintas, pikirkan ulang. Aku pernah percaya dan aku hampir tidak kembali." Sudah 3 bulan Raffi kembali ke Indonesia, tapi malam-malamnya tetap gelisah. Ia sering terbangun oleh suara dalam mimpi, tangisan Bagas, jeritan Iwan saat disiksa, dan satu suara yang paling menusuk, suara Fahmi, yang hilang dalam pelarian malam itu. Fahmi tak pernah sampai ke gudang. Entah dijerat kembali atau
lebih buruk. Raffi tahu, ia tak bisa duduk diam. Ia mulai mendokumentasikan kisahnya. Ia buat akun media sosial anonim dan mulai menulis tentang bagaimana sindikat bekerja, tentang wajah para korban, dan cara mereka direkrut. Akunnya viral. Banyak yang terkejut, bahkan meragukan. Tapi sebagian lagi percaya dan mengirimkan kisah serupa. Suatu malam ia menerima pesan dari akun asing. I know Chenda, he's not safe. They suspect him helped escape. Please help. Nokor Phnom Penh. Raffi membeku. Chenda, satpam muda yang menyelamatkannya. Dalam diam, Raffi kembali menjalin komunikasi dengan para penyintas lain. Rizal dan Guntur sekarang tinggal di Batam. Iwan masih dalam terapi kejiwaan. Mereka mulai bertukar info. Raffi menyusun jaringan kecil, menyebutnya Suara Hilang, komunitas untuk para korban perdagangan orang yang selamat. Lewat akun media sosial mereka, korban lain mulai muncul. Salah satunya perempuan muda dari Tasikmalaya, Lina, yang hampir dijual ke perusahaan scam di Myanmar, tapi berhasil diselamatkan oleh KBRI Thailand. Lina membawa informasi penting. Sindikat yang merekrut Raffi sekarang pindah operasi ke Laos dan terus aktif melalui iklan-iklan kerja di TikTok dan grup Facebook. Raffi sadar, ini bukan hanya tentang dirinya, ini perang panjang. Dan di dalam hatinya, ia tahu satu hal lagi. Ia harus menyelamatkan Chenda atau setidaknya memastikan ia hidup. Setelah berkonsultasi dengan LSM dan diplomat Indonesia, Raffi memutuskan langkah gila, kembali ke Phnom Penh, bukan untuk bekerja, tapi sebagai saksi dan relawan. Ia bergabung dengan program kemanusiaan KBRI yang diam-diam membantu penyelamatan WNI korban perdagangan orang. Tapi keputusan itu tak mudah. Ibunya menangis semalaman. Kau baru pulang, nak. Kenapa harus kembali ke tempat itu? Ada orang yang selamatkan aku, Bu. Sekarang dia yang terancam. Aku harus bantu. Ibunya tak mampu menolak, hanya berdoa setiap malam. Di Phnom Penh, Raffi bekerja dari balik layar, membantu identifikasi korban melalui foto-foto, menemani mereka yang trauma saat diinterogasi, dan mencocokkan identitas para pelaku yang pernah ia temui. Salah satu nama yang muncul, Bos Arya, rekruter WhatsApp itu, ternyata hanyalah perantara dari jaringan lebih besar bernama Kongsi Angin Hitam, beroperasi lintas negara Asia Tenggara. Suatu sore, Raffi mendapat kabar dari relawan lokal. Chenda tertangkap, ditahan oleh sindikat, dan kemungkinan besar akan dijual ke Myanmar sebagai kaki tangan pemeras baru. Kalau aku tak lakukan sesuatu, dia akan bernasib seperti kami, atau lebih buruk. Raffi bersama tim relawan dan pihak KBRI menyusun operasi penyelamatan. Tapi tidak mudah. Kompleks tempat Chenda ditahan dijaga ketat dan melibatkan aparat lokal yang korup. Waktu mereka terbatas. Setiap hari berlalu bisa berarti kematian. Dengan bantuan informan dan uang sogokan, operasi kecil dilakukan diam-diam pada dini hari. 1 mobil van penyamaran, 1 jalur belakang, dan 1 kode rahasia. Raffi menunggu di titik aman. Detik terasa seperti jam. Lalu pintu mobil terbuka. Seorang pria dengan wajah luka-luka, tubuh kurus, dan mata yang belum mati harapan, Chenda. Raffi menahan napas, kemudian memeluknya erat. Tak ada kata yang perlu diucap, pelukan itu cukup. Mereka sama-sama korban, sama-sama selamat, sama-sama ingin menghentikan ini semua. Kini, Suara Hilang bukan hanya komunitas, ia jadi gerakan. Pemerintah mulai memberi perhatian. Raffi diundang berbicara di televisi, duduk di forum internasional, mendorong lahirnya undang-undang yang lebih tegas terhadap sindikat lintas negara. Iwan menulis buku. Rizal mendirikan pusat rehabilitasi. Lina jadi relawan di jalur perbatasan. Dan Chenda? Ia tinggal di Indonesia, belajar bahasa Indonesia, dan jadi sukarelawan penuh waktu. Namun Raffi tahu perjuangan belum selesai. Selama masih ada yang terpedaya oleh janji manis di media sosial, masih ada yang dijual oleh teman sendiri, maka Suara Hilang harus terus bicara. Karena kalau kita diam, kata Raffi, kita sama saja dengan mereka yang membiarkan neraka itu terus hidup.